Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lutfia Zahra dengan NPM 100524083. Perkenalkan, nama saya Silmi Nurkis Dizain dengan NPM 100524108. Perkenalkan, nama saya Salina Dewi Salim dengan NPM 100524113. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Rizky Emilika dengan NPM 100524088. Perkenalkan, nama saya Atifa Zalia dengan NPM 10050024116. Kalian mau belajar filsafat sama Pak Ari itu gimana sih? Ngerasa berat atau gimana? Akan mungkin sampai lepas dari intinya karena kan kalau misalnya orang belajar tapi dia mungkin menerima tapi dia nggak memegang kunci itu ya bisa lepas kan kuncinya. Kalau misalnya kamu masukin barang tapi di dalam tumpukan barang itu kamu nggak memegang kuncinya kan itu akan meluap ya nggak kayak jadi kayak dia gak percaya karena saking banyak ilmu yang menggosek-gosek itu semakin jadi dia lupa aja gitu sama kuncinya. Jadi kita kalau mau belajar filsafat pasti harus juga kuncinya. Jadi tergantung sama diri kita sendiri dan juga iman kita. Iya, bisa ini. Terus kan katanya kalau misalnya kalau belajar mah apa-apa harus ada guru kan, nggak bisa belajar sendiri. Mungkin filsafat juga gitu kali ya, karena bahasanya yang berat, jadi harus ada gurunya juga buat memandu kita biar nggak hilang arah di pembelajaran itu. Tapi kan ada ya orang-orang yang kayak orangnya overthinking gitu kan, kayak maksudnya orang-orang yang overthinking itu kayak orang-orang yang kayak gitu dipikirin terus gitu. Jadi kayak dipertanyakan kenapa sih bisa gini kalau gitu. Jadi sedangkan si orang itu kan nggak punya guru guys, jadi dia pikiran sendiri gitu. Iya benar. Oh iya, terus soalnya kan filsafat mah selain berpikir kritis juga kayak harus sampai kayak berpikir dasarnya kan, nggak kayak nggak cuma terima aja gitu, mesti dicari tahu lebih dalam lagi kenapa bisa kayak gitu kan. Tapi berarti kita tuh kalau misalnya belajar filsafat juga berarti Pak Ari itu pasti ada bagian lain nggak sih? Kayak pasti Pak Ari itu juga belajar asal belajar ya. Apalagi dia udah jadi dosen guys, kita S3 gitu ya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Aku tadi mau nanya kenapa orang yang belajar filsafat bisa ateis gitu, dan aku tuh nanya doang kan sebenarnya kamu udah Kita bisa ateis gitu. Misalnya tadi kan kita Aku penasaran kenapa gitu filsafat besok. aku penasaran kenapa sih orang yang belajar filsafat itu bisa sampai ateis.
tuh ada Al-Quran, ada Allah gitu, ada banyak-banyak juga gitu. Jadi kalau misalnya asal belajar aja ya, kalau contohnya kita belajar matematika tapi kita pakai rumus lain gitu, belajarnya rumus balok, kita belajar rumus kubus, kan itu udah gak bisa banget ya, ngaco gitu. Jadi kita juga harus punya iman gitu. Kalau misalnya kita nerima ilmu tapi nggak punya iman dan nggak punya guru, kan bisa salah kaprah gitu. Jadi kita harus punya guru yang benar-benar bisa gitu mengukur kita, karena kan salah guru juga kita juga jadi salah gitu. Iya benar sih. Ini juga nggak sih yang bisa jadi ateis itu karena mereka tuh mempertanyakan keberadaan Tuhan. Terus juga kayak misalnya ada di satu apa nabi dan malaikat itu sebenarnya kenapa bisa disebut nabi, kenapa disebut malaikat? Mereka tuh nyari-nyari sampai ke akarnya. Kalau mereka nggak jawaban, ya itu mungkin akar dari kenapa mereka jadi ateis. Oh, karena mikirnya kayak gak ada jawaban dari hasil apa mereka cari, gak puas. Iya. Jadi ada jelas sendiri. Ya makanya bisa. Kamu suka pelajaran filsafat ya? Kalau aku sih jujur kurang suka ya, soalnya kayak ngapain gitu nanya-nanya hal yang gak seharusnya ditanyain, yang terus yang pertanyaannya itu kayak di luar logika. Kayak Pak itu kan suka pernah nanya di kelas, gajah itu bisa masuk kulkas apa enggak? Oh Kalau iya. menurut kamu? Kalau menurut aku ya setiap orang beda-beda sih. Ada yang memang dia teh mikir aja secara logikal gak mungkin si gajah bisa masuk kulkas, tapi ada juga yang berpikir oh mungkin gajahnya bisa dipotong dulu terus dimasukin ke kulkas, bisa juga. Tapi ya kayaknya selain itu juga ada yang, ya kan emang tiap pemikiran orang beda-beda ya. Ada yang udah mikir kayak tadi nggak mungkin, tapi ada juga yang akan mikir caranya udah potong-potong bisa. Ada juga yang kata jawaban bapaknya gitu kan, buka dulu pintunya, masukin kayak gitu. Tapi kan kulkas gak ada yang segini aja. Ya ngapain katanya, ya udah makanya bingung pelajaran filsafatnya sebenarnya. Ini ngapain juga ya, bener ya, jauh banget gitu. Tapi kan kalau menurut aku sih bagi pesan itu tuh ada artinya gitu, kayak dengan pola pikirnya ternyata orang ini realistis gitu. Dan yang ada satu mungkin khayalannya tinggi, jadi bisa berpikiran sampai jauh. Ini setuju hubungan hal yang kayak jawabannya dibuka dulu pintunya atau kalau mungkin gajahnya itu kan sesuai sama pemikiran filsafat yang lembut kan ya. Jadi dibuka dulu kulkasnya, pintunya nggak masukin gajahnya terus tutup lagi. Itu kan tuh. Oke. Sekian bahasan kami tentang filsafat. Obrolan ringan kami sore ini yaitu hasil pemikiran kami sendiri yang nggak tahu sebenarnya tuh bener atau enggak. Kita juga masih bingung sama apa yang kita obrolin hari ini, sore ini, tapi semoga bermanfaat. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.